Oke guys, selamat datang di channel Badar17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Kuronoso Kanshi berdasarkan light novel, atau bisa disebut juga dengan Black Summoner. Admin ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, jadi yang belum menonton silahkan ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di video sebelumnya berakhir di mana Nagua telah dipilih secara paksa oleh Sera sebagai penguji kekuatan baru dari golem yang sudah dimodifikasi. Meskipun pada akhirnya Nagua nyaris tidak berhasil meraih kemenangan. Oke guys, setelah itu party Sylvia pamit pergi dari rumah Kelvin. Namun sebelum pergi, Sylvia menawarkan pada Kelvin untuk ikut bersamanya ke benua barat. Seperti biasa, Nagua tentunya tidak akan membiarkan itu dan membantahnya. Tapi Kelvin menolak tawaran Sylvia dengan mengatakan kalau ada hal lain yang bakal Kelvin lakukan. Oh ya guys, sebenarnya pada akhirnya Kelvin berencana ke benua barat. Tapi saat ini Kelvin memiliki masalah yang belum terselesaikan dengan Triset. Makanya bukan waktunya bagi Kelvin untuk perjalanan yang begitu jauh. Setelah itu Sylvia dan partinya kembali ke penginapan. Kemudian besoknya mereka meninggalkan kota sebelum matahari terbit. Saat ini di sisi lain, Toya baru saja kembali dari kuil petualang dan kemudian dia menemui Satsuna di kamarnya. Tepatnya mereka saat ini berada di benua barat. Dengan itu Toya memberikannya sebuah artikel yang berisikan berita tentang Kelvin yang baru saja naik ke peringkat rank S. Hingga Kelvin sekarang digelari sebagai Grim Reaper. Oh ya guys, setelah kapal mereka berangkat dari Tora, Toya mulai memanggil Kelvin dengan panggilan guru. Toya sangat mengagumi sosok Kelvin, apalagi saat ini Kelvin sudah jadi petualang rank S. Bagi Toya itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Tapi bagaimanapun caranya, Toya berpikir kalau dia akan melampaui Kelvin suatu hari nanti. Pada saat itu juga, sebuah artikel lain jatuh dari antara halaman artikel utama. Tak satu pun dari mereka yang menyadari pada awalnya, tapi inilah judulnya, Triset menyatakan perang di benua timur. Di sisi lain, tanpa sepengetahuan hampir semua orang, ada sebuah ruang rahasia di bawah tempat upacara promosi Kelvin diadakan. Ada pertemuan rahasia yang sedang berlangsung. Beberapa dari mereka yang hadir adalah Raja Leonhard, Ratu Tsubaki Fujiwara, Colette de Ramelius, dan Ryo. Oh ya guys, sejauh yang diketahui publik, Colette sudah kembali ke rumah menggunakan gerbang teleportasi. Sebenarnya bagaimanapun dia telah berjalan ke kamar bawah tanah ini, mewakili negaranya dalam konferensi off the record antara kekuatan utama benua timur. Sebagai tradisi yang tetap tidak terputus sejak penandatanganan perjanjian setelah perang besar, konferensi ini biasanya akan dihadiri juga oleh perwakilan dari Triset, yaitu Raja The Triset. Namun kursi itu saat ini kosong. Oke guys, jadi gini, hal yang saat ini mereka bahas yaitu tentang pergerakan yang dilakukan oleh Kekaisaran Triset saat ini benar-benar sudah melanggar janji mereka. Yaitu mereka telah melakukan penyerangan di desa F baru-baru ini, memakai sejumlah monster. Hingga hal itu membuat beberapa dari mereka menduga kalau Zal adalah Raja Iblis yang baru. Mengetahui hal itu bakal mengancam negara mereka, Tsubaki menyarankan kepada Colette untuk memanggil para pahlawan. Dengan tenang, Colette menjawab bahwa sesuai dengan ramalan Melvina, mereka saat ini berada di benua barat. Mendengar itu, Leonhard merasa cemas karena butuh cukup banyak waktu bagi mereka kembali. Tapi Colette memberitahu mereka kalau Deramis tidak akan memanggil mereka kembali. Karena bagi Deramis perintah Dewi Melvina adalah mutlak. Jadi sampai para pahlawan menemukan arti di balik permintaan Melvina agar mereka melakukan perjalanan ke benua barat, Deramis tidak akan memulai tindakan apapun dari pihak mereka. Pada saat Leonhard akan mau protes, Tsubaki menghentikannya dengan mengatakan kalau dia baru saja menerima surat dari Triset yang isinya bahwa Triset telah menyatakan perang
untuk mereka semua. Saat ini di ibu kota Trisen, tepatnya di Kastil Trisen yang sudah dipenuhi warga Trisen. Tentunya mereka dikumpulkan karena ada hal penting yang bakal disampaikan oleh Raja Trisen yang sudah hadir di balkon kastil dengan Putri Sutola dan Jenderal Operasi Hitam. Intinya di sini Raja Trisen yaitu Zal menyampaikan kepada mereka kalau Jenderal Cliff kebanggaan Trisen telah disergap atau dibunuh oleh para demi-human di Gaun saat menjalankan tugas pada saat malam hari. Para warga yang mendengar tersentak mendengar berita mengejutkan itu. Tidak satupun dari mereka mengetahui kejadian sebenarnya dan mereka langsung percaya begitu saja dengan pidato yang disampaikan Raja Zal. Karena tidak ada satupun dari mereka yang hadir tahu sifat asli dari Cliff yang sebenarnya. Yang mereka tahu Cliff itu adalah pemuda yang menawan, berbakat, dan kecerdasan dan penampilan yang telah membuat kenaikan meteorik melalui pangkatnya. Raja Zal melanjutkan pidatonya dengan mengatakan bahwa Trisen sebenarnya telah mencoba untuk menuntut mereka menyerahkan orang yang terlibat. Namun Raja Binatang menolaknya. Tidak hanya itu, Zal menyampaikan kalau Dramis dan Torat juga telah menahan Kritops dan mencapnya sebagai bandit. Pidato Zal membuat warga yang berkumpul semakin marah. Mereka berteriak untuk menghancurkan para demi-human. Bahkan mereka juga mencap Dramis dan Torat juga bersalah. Ketika keributan itu sudah kembali tenang, Zal kembali melanjutkan pidatonya. Zal bilang dahulu kala setelah perang besar, mereka telah menandatangani perjanjian dengan harapan perdamaian dan rekonsiliasi. Namun perjanjian itu tidak sempurna. Jadi karena itu Zal memberitahu semua warga bahwa Trisen menyatakan perang terhadap semua tetangganya dan mulai kembali menyatukan benua. Saat ibu kota berguncang di bawah raungan rakyat dan sore-sore para prajurit, Sutola berjalan sendirian ke dalam kastil. Meski pidato Raja Zal masih menggelegar di belakangnya, Sutola tahu semua kata-katanya palsu, membuat Sutola meragukan dirinya sendiri. Pada saat itu juga Sutola bertanya-tanya tentang apakah Dalba berhasil menemukan Lunoir. Jadi gini guys, Sutola telah memerintahkan Dalba orang kepercayaannya untuk mengirim surat kepada Lunoir yang saat ini mengganti namanya jadi Sylvia. Surat itu berisi peringatan untuk meninggalkan benua timur secepat mungkin, atau tepatnya surat itu berisi pemikiran apapun yang bisa muncul dari Sutola untuk meyakinkan teman lamanya agar pergi ke benua barat, tanpa benar-benar memperingatkannya tentang perang yang akan datang. Sutola melakukan itu agar saat perang bakal dimulai, dia tidak ingin berselisih dengan Lunoir dan Asle. Namun ada motif kalkulasi di sana juga yang membuat Sutola juga tidak bakal membiarkan hal yang bakal membahayakan upaya Trisen di masa depan. Dan mengingat perang itu juga bakal melibatkan para petualang peringkat S yang belum diketahui seberapa bahaya kekuatan mereka. Saat Sutola terus berjalan, dia menemukan Tabura berdiri di jalannya. Oh ya guys, Tabura ini adalah kakak laki-laki satu-satunya Sutola yang berbagi ayah dan ibu. Dia juga pernah membuat keributan di kuil petualang, namun Kelvin berhasil membungkamnya. Intinya di sini mereka berdua mengobrol. Sutola memberitahu Tabura kalau tempat ini terlarang bagi yang tidak memiliki izin mereka di sini. Dan Sutola menyuruhnya untuk segera pergi jika tidak ingin Raja Zal tahu. Tapi Tabura tetap tidak ingin pergi. Tabura dengan pede bilang kalau dia punya sebuah informasi tentang rank S dan Black Off. Tepatnya Tabura ingin memberitahu informasi tentang Kelvin, namun Sutola menanggapinya dengan tidak tertarik sama sekali. Sutola mengatakan kalau dia sudah tahu semua detail dan prestasi luar biasa Kelvin dari mata-mata yang sudah dikirim Sutola untuk mengamatinya. Jadi Sutola mengatakan semua informasi yang bakal diberitahukan oleh Tabura sudah diketahui olehnya. Mendengar itu Tabura mulai sedikit panik. Meski Tabura mencoba menawarkan hal yang lain, Sutola tetap tidak tertarik. Sutola kemudian memanggil Setela, yaitu salah satu jenderal Black Off untuk membawa Tabura ke kamarnya. Scene pun berpindah. Saat ini para petualang dengan peringkat tertinggi telah dipanggil ke kuil petualang untuk mengetahui detail tanggapan kolektif mereka terhadap ancaman yang akan datang.
Tentunya Kelvin selaku petualang yang baru saja naik ke peringkat S turut hadir di sana. Beberapa petualang yang hadir di sana adalah Cole Diana yang tetap tinggal di kota setelah perayaan baru-baru ini. Cole dan kelompok veterannya yang akhirnya mencapai peringkat B tidak lama sebelumnya. Dan Sabato petualang rank A yang memimpin party beranggotakan 6 orang. Semuanya adalah kulit binatang dan spesialisasi mereka adalah pertempuran jarak dekat. Sesuai dengan pangkatnya, Sabato sekuat Toya yang pernah kembali ke Torat sejauh yang Kelvin tahu. Sabato di sini menyapa Kelvin dan mereka pun mengobrol. Sabato bilang kalau dia telah menonton pertandingan Kelvin. Bagi Sabato jika ada Kelvin, keamanan par bakal terjamin. Menanggapi pujian Sabato, Kelvin bilang itu sedikit memalukan jika diberitahu langsung di depan orangnya. Apalagi Kelvin dan Sabato sebelumnya belum pernah ketemu. Saat itu juga Sabato kemudian memperkenalkan dirinya dan memberitahu Kelvin kalau dia juga sudah menjelajahi dungeon baru-baru ini yang telah ditemukan oleh Sera. Mendengar Sera dianggap sebagai orang yang menemukannya, Kelvin cukup terkejut. Bahkan Sera pun juga terkejut mendengarnya. Intinya di sini Sabato bilang kalau dia iri dengan keindahannya mengelilingi Kelvin. Awalnya Sabato berpikir para gadis itu hanya pendamping sementara yang Kelvin pekerjakan. Ketika Sabato melihatnya saat bersama Kelvin di upacara promosi. Hingga hal itu membuat Sabato sangat cemburu, karena sedangkan di partinya hanya ada perempuan yang mirip gorila. Saat kata-kata itu keluar, Sabato segera dikirim terbang dengan pukulan dari wanita kulit binatang yang Sabato tunjuk, yang bernama Koma. Pada saat itu juga, Kelvin bertanya-tanya apakah Sabato sebagai petualang gaun yakin tidak pulang ke sana. Yang jelas-jelas saat ini mereka juga diserang. Sabato menjawab kalau gaun mempunyai backing yang kuatnya seperti Kelvin, jadi akan baik-baik saja. Alasan Sabato memilih membantu par itu karena kurangnya kekuatan petarung yang mereka miliki. Setelah melihat semua petualang hadir, Rio memulai pidatonya. Rio memberitahu bahwa par telah menerima deklarasi perang dari Trisen, meskipun perjanjian secara tegas melarangnya. Namun bagaimanapun juga, kalau Trisen lah yang memulainya dengan mengirim pasukan militer mereka pada saat yang sama mereka mengirim surat. Dengan membagi mereka jadi 3 cabang. Pertama, mereka memiliki ordo kesatria baja menuju Gaun. Berikutnya adalah ordo kesatria sihir mereka yang berbaris di Torat. Salah satu yang mereka kirim ke par adalah ordo kesatria naga mereka. Mendengar ordo kesatria naga, Ul mengelus dagunya dengan mengatakan kalau ordo kesatria naga adalah yang dipimpin oleh mahkota putra Trisen Asgard. Ul juga mendengar bahwa Asgard sendiri adalah pembawa perang yang buas. Ul berpikir apakah mereka berencana bakal menghabisi par secepat mungkin untuk meningkatkan moral pasukan mereka di 2 front lainnya. Meski begitu, bagi Kelvin hal itu sungguh sangat menarik. Satu-satunya pengalaman yang Kelvin miliki dengan melawan naga adalah yang jahat di Torat dan anak anjing Muchan dari kelompok Toya. Meskipun mereka dikatakan sebagai salah satu dari trio ras terkuat di dunia ini bersama dengan malaikat dan iblis. Sejauh ini, Kelvin tidak mengalami banyak kesulitan untuk berurusan dengan mereka. Secara teknis mereka adalah peringkat S, tapi Kelvin rasa itu bukan naga yang tepat dalam arti sebenarnya. Kemudian, melalui telepati atau pikiran, Melvina memberitahu Kelvin tentang berbagai jenis naga. Sebuah memo muncul di jaringan. Melvina menjelaskan ada juga sub naga, ras yang memiliki kemiripan tetapi jauh lebih lemah dari naga sejati. Seperti naga yang pertama Kelvin kalahkan di Torat, meskipun statistiknya lebih tinggi dari biasanya. Kecerdasannya sangat terganggu, itulah kenapa pertarungannya yang cukup mudah karena pada dasarnya mengandalkan kekuatan kasar. Kelvin kemudian bertanya perbedaan antara naga kuno dan raja naga yang sama-sama memiliki peringkat S. Melvina lanjut menjelaskan bahwa raja naga adalah naga kuno yang paling kuat, yang berdiri di puncak ras mereka. Ada satu raja naga untuk setiap elemen, yang berarti ada 8 diantaranya di dunia ini. Jadi agak Kelvin tidak bingung, Melvina mengubah kalimatnya.
ada satu raja untuk setiap ras elemen. Selain itu, meskipun ada yang seperti Raja Naga Api yang menimbulkan teror dan bencana, ada juga seperti Raja Naga Air yang disembah sebagai penjaga oleh Thoras. Tidak semuanya selalu memusuhi manusia. Setelah mendengar penjelasan dari Melvina, Kelvin pun mengerti. Saat ini Rio masih melanjutkan pidatonya. Intinya Rio memberitahu semua petualang kalau Gaun dan Thoras akan mengurus penyerangan di tempatnya sendiri. Sementara Deramis akan mengirim pasukan ke Paru untuk memperkuat barisan depan. Namun mereka tiba sebelum Ordo Kesatria Naga hampir nol. Jadi misi para petualang hanya untuk mengulur waktu sampai mereka sampai. Subato sedikit tidak setuju dengan pilihan yang dibuat Rio. Subato bertanya kenapa tidak melawan mereka saja, padahal Par mempunyai petualang peringkat rank S di pihaknya. Subato mengatakannya sambil melihat ke Kelvin dan Goldiana. Namun Rio menanggapinya dengan mengatakan bahwa hal itu dilakukan karena Deramis memiliki peran penting dalam pertempuran itu untuk membuat pelindung, agar Par tidak terjadi kerusakan besar. Dengan itu Subato pun mengerti. Intinya di sini Rio mengatur beberapa kelompok dari para petualang yang ikut menjadi dua kelompok, yaitu kelompok penyerang dan kelompok pertahanan. Jadi untuk kelompok pertahanan adalah Goldiana dan Ol, sementara kelompok menyerang adalah Kelvin dan Sabato. Setelah pertemuan itu selesai, Kelvin pun kembali ke rumah untuk rapat strategi, karena menurut perkiraan Ordo Kesatria Naga seminggu mencapai Par. Jadi masih ada sedikit waktu untuk itu. Sebelum diskusinya dimulai, Kelvin menawarkan Elie dan Ruka untuk bergabung ke partinya. Itu bertujuan agar Elie dan Ruka bisa naik level meskipun mereka sama sekali tidak membunuh monster. Namun mereka bisa menerima kenaikan level dari party yang telah membunuh monster. Tapi itu hanya berguna bagi yang berlevel rendah, mengingat mereka hanya menerima sedikit poin saja. Jadi kapan-kapan Kelvin bakal memberi Ruka dan Elie pelatihan. Setelah itu, Kelvin membangunkan Sera yang tertidur di sofa dan menyuruh Melvina berhenti terus-terusan menatap piring kosong karena diskusi serius bakal dimulai. Scene pun berpindah. Setelah berpisah dengan Kelvin, Subato dan keenam kelompoknya kembali ke penginapan. Di penginapan mereka sedikit berbincang tentang Kelvin. Subato telah memutuskan untuk mengikuti Kelvin karena Subato tidak punya pilihan lain percaya pada Kelvin. Beberapa saat kemudian, bel di pintu penginapan berdentang keras, menandakan seseorang bakal masuk. Keenam Base King itu menoleh untuk melihat, mengira itu adalah Kelvin yang datang untuk menjemput mereka. Tapi yang datang itu adalah pelayannya yaitu Elie. Kedatangan Elie adalah untuk memberikan surat dari Kelvin untuk Subato. Setelah menerima surat itu, Subato kemudian membacanya. Isi surat itu berisikan bahwa Kelvin dan kelompoknya telah duluan pergi ke perbatasan di Grand Scarlet Canyon, di perbatasan Par Risen. Seluruh kelompok membeku ketika pikiran yang sama mengalir dalam pikiran mereka masing-masing. Dengan tidak percaya, mereka berteriak dalam hati kalau mereka sudah tertinggal. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam Nakama.